dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dari Rakernas kelima PDIP di Ancol hari ini. Ya, yang cukup menghebohkan adalah pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Banyak hal yang dicermati, tapi ini nanti nggak semuanya karena ada banyak banget part. Pidatonya 1 jam lebih. Saya ambil part yang hubungannya dengan Megawati menyoroti kinerja polisi. Yeah. Cukup provokatif dan mungkin membuat amarah polisi dan keluarga polisi. Tapi simak videonya. Ya, saya sekarang provokator. Aduh, nggak usah takut deh sama polisi. Polisi juga orang. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Di setiap kesempatan selalu Megawati mengucapkan, bukan berarti sombong sih. Hehe. Ya, saya ini sebenarnya anak presiden. Hehe. Hehe. Ya. Tapi kali ini benar-benar Megawati memprovok. Karena yang di ruangan adalah kader, ya mungkin memprovokasi kadernya dan disiarkan secara luas, ya memprovokasi masyarakat secara luas. Aduh, nggak akan hilang, udah nggak akan hilang karakter itu, men. Ya kalau SBY 20 tahun sampai dengan hari ini, mungkin Jokowi sampai mati kayaknya sih. Nggak akan, ya mudah-mudahan ada hidayah. Namanya hidayah kita turun dari Allah. Ya mudah-mudahan ada hidayah. Ya benar-benar memprovokasi masyarakat. Tapi ya namanya politik, pengen mendapat simpatik masyarakat. Kemudian hasil atau isi dari pidato politik itu kemudian kan ada dua, membuat simpatik atau membuat antipati kepada masyarakat. Masyarakat bisa simpati, berarti nanti akan memilih PDIP. Masyarakat antipati, ya berarti akan meninggalkan PDIP. Cuman gitu doang. Oke, coba kita lanjut videonya. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi, loh, terus nanti pasti ada yang, oh Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja. Orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Ini sulit sih memang, ya. Kalau kemudian penegakan hukum, ya, di Indonesia ini ada di tangan polisi, hubungannya dengan yang langsung dengan keamanan masyarakat. Kemudian ketika polisi melakukan tindakan sesuai dengan hukum, sesuai dengan perilaku pada para pelaku yang memang benar-benar nyata-nyata melanggar hukum, kemudian dikatakan polisi mengintimidasi rakyatnya, ya sulit. Atau kita biarin aja, biar menjadi negara barbar. Kan selalu itu yang dipakai framing-framing. Polisi mengintimidasi rakyatnya, ya nggak ada. Wong polisi menindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, gimana? Kan kalau nggak ada tindakan pelanggaran juga kan dilepasin juga. Tapi kemudian untuk membuktikan ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran, kan harus dipanggil dulu, klarifikasi dulu, dilakukan penyidikan dulu. Kalau kemudian dipanggil sudah menganggap diintimidasi, ya sulit. Atau kita biarin aja deh. Kita biarin aja lah. Kasihan polisi. Ada polisi atau oknum beberapa yang memang ya tidak berkenan di masyarakat, banyak. Tapi kan lebih banyak lagi yang memang bekerja secara profesional. Yang namanya juga manusia, nggak apa-apa. Provokasi lanjutan, terus saja melakukan provokasi. Kita simak video berikutnya. Apa namanya tuh, ntar dulu, Pak Aiman tadi datang dia. Loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli, Menko Kumham, kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, awas lo ya, kamu Kumham lo, kalau nggak belain rakyatmu, aku copot dah.
Lah, kan salah lagi kan. Aiman itu kemarin itu menuduh polisi loh. Itu sudah tuduhan menuduh polisi. Menuduh polisi. Gimana? Oh, ternyata setelah diproses secara hukum, dibantu Megawati lewat Yasona Lauli, Menkumham. Baru tahu nih sekarang kita. Ya kalau seperti ini, Megawati kan melakukan apa? Memakai kekuasaannya, memakai wewenangnya melalui Yasona Lauli untuk mengintervensi hukum. Gimana? Gimana? Akhirnya kalau seperti ini kan gue juga curiga. Untuk proses-proses hukum yang lain, mohon maaf, misalnya korupsi bisa lolos, bukan tidak mungkin. Semodel-semodel kayak begini dugaan. Karena ya ini contohnya, dia sendiri yang ngomong bahwa melalui Yasona Lauli itu. Lo Aiman kemarin memang menuduh polisi dituduh ya dipanggil lah. Gimana? Aiman dipanggil peringas-peringis. Terus dari Kompas TV kan, udahan kan, akhirnya ditampung sama iNews. Ya udah pasti ditampung iNews lah. Oh di situ ada HT, Ketua Perindo, sama-sama pendukung Ganjar toh. Lo masyarakat kayak gini-gini mah gampang banget bacanya. Oh ditampung sama iNews setelah tidak di Kompas atas peristiwa kemarin. Oh ya. Kan gitu doang. Alamak, mak Banteng. Ini kan akhirnya kan kayak begini-gini kan ya mencampuri urusan penegakan hukum melalui kekuasaan juga. Benar nggak, Mak? Akhirnya kita juga baru tahu. Oh, ternyata ada campur tangan Megawati, sehingga itu tidak dilanjut prosesnya. Loh, enak banget lah. Nah, kayak begini, Mak. Nyuruh Yasona jangan mengatasnamakan membela rakyat. Bukan! Membela rakyat gimana? Membela Aiman, membela rakyat. Orang juga tahu. Membela kelompok. Video-video Aiman yang beredar itu udah tuduhan itu kepada polisi. Pada aparat polisi. Tanpa harus dijelaskan, udah tahu. Kemudian masyarakat juga tahu juga, oh dilepas. Oh, Megawati campur tangan Megawati. Oh, lewat Yasona Lauli. Kan begitu pada akhirnya sekarang nih. Jadi tahu. Kalau bicara penegakan hukum, alamak, ini jarkoni lagi nih. Gampang ujar, angel ngelakoni ini. Semeras-rolas ini sama itu juga. Ya nggak gitu lah, Mak. Coba kita lihat sisi yang lain. Siapa ya ibu yang kebawa itu loh, yang waktu demo apa tuh depan DPR kalau nggak salah, sampai masuk rumah sakit tuh loh, sopo yo? Lo kok kayak gitu sih? Lo pakai yopo itu? Saya sampai nanya sama polisi. Itu mobil polisi itu apa yang pakai semprot-semprot itu loh? Saya tahu tapi nggak tahu namanya. Apa itu namanya? Hah? Water cannon. Lalu saya protes sama polisi, nggak boleh. Lalu saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Hah? Lalu apa alasannya? Dan dia seorang perempuan loh, sampai digotong ke rumah sakit. Saya kan dapat fotonya, tak. Lalu kok kita kayaknya, Mak Banteng, nggak kayak gitu konsepnya. Demo nggak dilarang. Siapa yang larang? Kamu salah. Nggak ada yang larang. Kan udah dijagain, udah diizinin. Udah dijagain pula. Dari pagi hingga sore. Ketentuannya di undang-undang demo maksimum sampai dengan jam 6. Atau jam 7 kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan sampai jam 6. Kenapa kemarin dibubarkan? Karena minta bubar tidak mau. Dia pengen menginap di situ. Ada semuanya rekamannya. Nah, berkali-kali diperingatkan, sudah lewat sesuai undang-undang, waktu yang diizinkan untuk berdemo di luar ruangan. Tapi nggak pernah digubris sama pendemo. Nekat, melawan petugas, memaksa. Salah, petugas salah. Yang kamu bilang tadi, ibu-ibu luka dibawa ke rumah sakit, itu nekat. Dan perempuan-perempuan sengaja dipakai bemper di garda paling depan, di barisan paling depan. Ini gila aja pendemonya. Perempuan diumpanin di paling depan. Mau lagi pula wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya. Kan gila. Ngeliat-ngeliat kayak gini yang objektif lah. Apa lantas kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang jam 7 malam, suruh biarin. Suruh biarin begitu. Ya jadinya barbar lah negara. Gimana sih ente? Mak Banteng. Nggak kayak gitulah cara bernegara. Gimana sih ente? Kalau sudah melanggar hukum, suruh biarin aja. Itu udah melanggar hukum. Di atas jam 7, jam 8 malam itu malah.
Karena sudah diperingatkan berkali-kali nggak mau beranjak juga. Ya dibubarkan paksa lah. Salah. Ini awas loh. Lu kan ketum PDIP, partai pemenang, partai besar di Republik ini. Oh, pidato politik dalam rangka Rakernas disiarkan seluruh Indonesia. Gimana? Memprovokasi begini. Informasi yang kamu terima salah. Jangan sepenggal-sepenggal. Jangan hanya, oh, ibu-ibu dilarang polisi berdemo, dibubarkan paksa, atau sampai masuk rumah sakit. Enggak kayak gitu. Mohon kepolisian bikin konferensi pers. Pak Listio Sigit, tolong bikin konferensi pers menanggapi pidato politiknya Megawati. Banyak banget yang nyentil polisi. Supaya masyarakat nggak tersesat. Supaya masyarakat tidak tersesatkan. Banyak banget nih polisi disentil sama Megawati nih. Oke, kita lanjutkan videonya. Aduh, nggak usah takut deh sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga. Iyalah, orang saya juga yang misahin dia. Aduh, gawat deh. Gimana sih? Kok gitu aja takut lu? Saya dipanggil polisi 3 kali lu. Saya kan udah bolak-balik ngomong. Lo kok sekarang kayaknya diem? Saya ketawa sendiri. Ini yang salah benernya polisinya atau kitanya nih, sampai takut mau polisi doang. Jadi kan nih kebalik-balik kan Republik ini. Coba tahu. Gila kan? Luar biasa kan? Aparat negara dikecilkan sama Megawati. Mau diem aja. Listio Sigit mau diem aja. Kapolri mau diem aja. Bikin konferensi pers lah. Menjawab tuduhan-tuduhan ini. Kalau diem aja, di mana martabat polisi? Mau diem aja. Nggak usah lah, ngapa-ngapain, cukup konferensi pers lah. Disiarkan di seluruh TV swasta. Jawab semua tuduhan-tuduhan ini, banyak banget sentilan yang ke polisi. Kasihan polisi. Kasihan keluarga polisi, kan punya keluarga juga. Sampai diprovokasi masyarakat. Kenapa sih takut kepada polisi? Aduh, sama polisi aja kok takut. Kan provokasinya luar biasa. Harapan masyarakat, harapan kita, Kapolri segera bikin konferensi pers menjawab tuduhan-tuduhan Megawati di acara Rakernas PDIP kelima. Jangan diam saja. Oke, kita lanjutkan Megawati yang terakhir. Iya, ini pesan politik kebenaran yang juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 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 Aduh, Mega. Oke, teman-teman, kita tunggu konferensi pers dari Kapolri Listio Sigit nanggapin tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Megawati dalam acara Rakernas PDIP. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.